Shalom saudaraku semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Pada kesempatan ini, doa dan harapan saya untuk saudara semua berada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita dan berlimpah berkat anugerah Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Menikmati Pemeliharaan Allah. Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang penuh kasih, kami datang padamu hari ini dengan hati penuh syukur atas kasih dan pemeliharaan-Mu yang tiada henti dalam hidup kami. Kami bersyukur atas kasih sayang-Mu yang selalu menuntun kami, bahkan di tengah kesulitan dan tantangan hidup. Ya Tuhan, kami mohon bukalah hati dan pikiran kami untuk kami dapat merenungkan firman-Mu pada kesempatan ini. Biarlah kami semakin memahami betapa besar kasih dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Ajarkan kami untuk selalu bersyukur dan menikmati setiap berkat yang Engkau berikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, di tengah kesibukan dan berbagai kekhawatiran hidup yang terjadi, seringkali kita dilanda rasa cemas tentang masa depan, tentang hari esok. Pikiran tentang apa yang akan terjadi pada hari esok atau pada hari lusa di masa depan sekalipun dapat menimbulkan rasa takut dan kekhawatiran. Namun kita sebagai anak-anak Tuhan, kita diingatkan untuk tidak takut akan hari esok karena Tuhanlah yang memelihara hidup kita semua. Saudaraku, setiap hari baru adalah anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Di balik mentari pagi yang bersinar, kicauan burung yang merdu, dan desiran angin sepoi-sepoi, tersembunyi kasih sayang dan pemeliharaan Allah yang tidak terhingga bagi hidup kita semua. Mari kita baca Mazmur 136 ayat 23 dan 24. Dia mengingatkan kita dalam kerendahan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membebaskan kita daripada para lawan kita. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudaraku, ayat yang kita baca ini merupakan bagian dari sebuah nyanyian pujian yang penuh dengan ucapan syukur atas kasih setia Allah yang kekal. Dalam ayat-ayat ini, pemazmur secara khusus menyoroti dua aspek penting dari kasih setia Allah. Yang pertama, Allah yang mengingat kita dalam kerendahan kita. Kata kerendahan di sini menunjukkan pada saat-saat kita mengalami kesulitan, mengalami kegagalan, mengalami kelemahan. Di saat-saat seperti itulah mudah bagi kita untuk merasa putus asa dan kita merasa ditinggalkan oleh Allah. Namun dalam Mazmur yang kita baca ini mengingatkan kita bahwa Allah itu selalu mengingat kita. Bahkan dalam kondisi terendah sekalipun, penyertaan Allah sungguh nyata dalam hidup kita. Kasih setianya itu tidak pernah tergoyahkan, dan Dia selalu siap untuk menolong dan mengangkat kita. Yang kedua, Allah membebaskan kita dari musuh-musuh kita. Musuh di sini dapat diartikan secara harafiah sebagai lawan dalam pertempuran, atau secara metaforis sebagai rintangan dan tantangan yang kita hadapi dalam hidup kita. Dan kebanyakan
yang dinamakan musuh dalam hidup kita itu adalah persoalan, beban berat, dan juga hal-hal yang menyulitkan dalam hidup kita yang bisa menyebabkan kita jauh dari Tuhan. Dalam ayat yang kita baca ini sangat meyakinkan kita bahwa Allah itu memiliki kuasa untuk membebaskan kita dari segala musuh yang ada. Dia Tuhan lebih besar dari kekuatan apapun di dunia ini, dan Tuhan akan selalu berperang untuk kita. Renungan hari ini mengajak kita untuk merenungkan bagaimana kita dapat menikmati pemeliharaan Allah setiap hari. Yang pertama, mengakui Allah sebagai pemelihara yang setia. Langkah pertama adalah dengan mengakui Allah sebagai pemelihara setia dalam hidup kita. Dalam Mazmur 136 dengan indah menyatakan, "Ingatlah kepada Dia yang memberikan makanan kepada segala makhluk, yang memberi makan burung-burung pipit sekalipun. Kasih setianya selama-lamanya dan belas kasihnya tidak ada habis-habisnya." Percayalah bahwa Allah yang mencipta langit dan mencipta bumi, yang memelihara seluruh alam semesta, pasti sanggup memelihara kebutuhan kita. Dia Tuhan yang memelihara burung-burung di udara dan memelihara bunga lili di padang rumput, tidak akan pernah membiarkan kita, anak-anaknya, kelaparan dan kekurangan. Yang kedua, bersyukur atas berkat-berkat-Nya. Salah satu cara untuk menikmati pemeliharaan Allah adalah dengan bersyukur atas berkat-berkat-Nya sekecil apapun itu. Ucapan syukur atas makanan di atas meja, atas kesehatan kita yang masih terjaga, atas keluarga yang mengasihi, dan kesempatan-kesempatan kita untuk mendapatkan berkat-berkat melalui pekerjaan atau karya kita. Sikap syukur ini menunjukkan kepada Allah bahwa kita menghargai pemberian Tuhan dan kita mempercayai akan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga, mencari Allah dalam setiap kejadian. Pemeliharaan Allah tidak selalu berarti memberikan apa yang kita inginkan. Allah itu bukan memberi apa yang kita inginkan, tetapi Allah menyediakan apa yang kita butuhkan. Terkadang Tuhan mengizinkan hal-hal yang sulit terjadi dalam hidup kita. Namun percayalah saudaraku bahwa di balik setiap kejadian, Allah memiliki rencana yang indah untuk kita. Carilah Allah dalam setiap kejadian yang ada, baik itu kejadian yang membuat kita bersuka cita maupun kejadian yang membuat kita berduka sekalipun. Percayalah bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita dan akan memberikan kekuatan untuk kita dapat melewati masa-masa yang sulit. Yang keempat, mengikuti firman dan nasihat-Nya. Pemeliharaan Allah juga dinyatakan melalui firman dan nasihat-Nya. Dengan membaca Alkitab dan merenungkan firman-Nya, kita dapat menemukan arahan, menemukan hikmat untuk kita dapat menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Patuhilah nasihat Tuhan dan hiduplah dalam ketaatan kepadanya dengan melakukan setiap firman Tuhan yang kita baca. Kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Karena itu adalah jalan menuju kebahagiaan dan kehidupan yang berkelimpahan. Yang kelima, menikmati kehadirannya. Pemeliharaan Allah yang paling indah adalah kehadirannya dalam hidup kita. Luangkan waktu setiap hari untuk berdoa, memuji dan menyembah Tuhan,
membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan bersekutu dengan Allah. Dalam keintiman dengan Tuhan, kita akan merasakan damai sejahtera, merasakan sukacita, dan kita mendapatkan kekuatan yang luar biasa dalam kita menghadapi kehidupan ini. Saudaraku yang diberkati Tuhan, janganlah takut akan hari esok. Jika engkau hidup dalam kebenaran Tuhan, maka Tuhan yang akan menyediakan apa yang engkau butuhkan. Mari kita baca Matius pasal 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudaraku, ayat ini sering dikutip sebagai pengingat untuk kita tidak khawatir tentang masa depan, tentang hari esok. Namun, maknanya lebih dari itu, saudaraku. Yesus tidak hanya menyuruh kita untuk berhenti memikirkan masalah, tetapi Tuhan menawarkan solusi yang lebih baik, yaitu percayalah kepada Allah. Dalam menjalani hidup ini, kita sering bergumul antara hal kekhawatiran dan juga iman kita. Kekhawatiran adalah rasa cemas yang berlebihan tentang hari esok. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai masalah seperti soal ketakutan atau kegagalan, soal keuangan, soal kesehatan, atau soal hubungan kita dengan orang lain. Kekhawatiran dapat melumpuhkan kita dan menghambat kita untuk dapat menjalani hidup dengan penuh keyakinan kepada Tuhan. Di sisi lain, iman adalah kepercayaan kepada Allah dan juga rencananya untuk hidup kita. Ketika kita beriman kepada Allah, kita percaya bahwa Tuhan mengendalikan segala sesuatu dan bahwa Tuhan itu akan selalu menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Iman inilah yang memberi kekuatan dan memberi kedamaian di tengah-tengah kesulitan yang sedang terjadi. Ya saudaraku, firman Tuhan yang sudah kita baca dalam Matius pasal 6 ayat 34 berkata, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Perkataan ini mengingatkan kita untuk tidak terbebani oleh rasa kekhawatiran yang berlebihan tentang masa depan yang belum pasti. Kita hanya perlu fokus pada hari ini dan menjalani apa yang menjadi tanggung jawab kita dengan sebaik-baiknya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, sesungguhnya Tuhan mengetahui segala kebutuhan kita, dan Dia itu berjanji untuk memelihara hidup kita. Mari kita baca Mazmur pasal 37 ayat 25 dan 26. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Saudaraku, Mazmur pasal 37 merupakan mazmur yang penuh dengan penghiburan dan pengharapan bagi umat Tuhan yang menghadapi pergumulan hidup yang tidak mudah. Di tengah ketidakadilan dan penderitaan yang terjadi, yang seringkali dialami oleh orang benar, mazmur ini meyakinkan kita bahwa Tuhan senantiasa memelihara dan memberkati mereka yang hidup dalam kebenaran. Dua pokok utama dapat kita pelajari dari ayat-ayat ini
mengenai pemeliharaan Tuhan atas orang benar. Yang pertama, kesetiaan Tuhan yang tak pernah berubah. Pemazmur berkata, "Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua." Ini menunjukkan rentang waktu yang panjang di mana pemazmur telah mengamati kehidupan orang benar. Pengalamannya yang panjang ini membuatnya berani untuk menyatakan bahwa dia tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Pernyataan ini bukan berarti bahwa orang benar tidak pernah mengalami kesulitan atau penderitaan. Namun pemazmur meyakinkan kita bahwa di tengah segala pergumulan yang terjadi, Tuhan selalu setia menyertai mereka. Dia Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka yang hidup dalam kebenaran. Dalam keadaan terhilang tanpa pengharapan, Tuhan senantiasa menyertai dan memberi pengharapan kepada orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Yang kedua, kelimpahan berkat bagi orang benar. Pemazmur tidak hanya berbicara tentang pemeliharaan Tuhan dalam arti perlindungan dari kekurangan, tetapi juga tentang kelimpahan berkat yang Dia berikan kepada orang benar. Dikatakan bahwa orang benar tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Sikap kasih dan kedermawanan orang benar ini bukan hanya mendatangkan berkat bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi anak cucunya. Alkitab berkata, dan anak cucunya menjadi berkat. Mengerti dan pahamilah saudaraku, bahwa menikmati pemeliharaan Allah setiap hari bukanlah hal yang mustahil dapat kita nikmati di zaman sekarang ini. Dengan mengakui Allah sebagai pemelihara yang setia, kita bersyukur atas berkat-berkat-Nya, kita mencari Dia dalam setiap kejadian, mengikuti firman dan mengikuti nasihat-Nya, maka kita akan menikmati kehadiran-Nya. Kita akan merasakan kasih sayang dan pemeliharaan Tuhan yang sungguh nyata, yang luar biasa dalam setiap aspek kehidupan kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Bapa yang Maha Pengasih, kami datang ke hadapan-Mu dengan penuh rasa syukur dan hormat. Hari ini kami ingin merenungkan janji-Mu yang luar biasa tentang pemeliharaan-Mu bagi orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Kami diingatkan bahwa Engkau selalu melihat dan memelihara kami, anak-anak-Mu yang berusaha hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami akui bahwa tidak selalu mudah untuk hidup dalam kebenaran. Seringkali kami tergoda untuk mengikuti jalan yang mudah, meskipun itu bertentangan dengan firman-Mu. Kami mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami. Tolonglah kami untuk semakin teguh dalam iman dan komitmen kami kepada Engkau. Kami percaya bahwa Engkau selalu menyediakan apa yang kami butuhkan untuk hidup kami. Kami yakin bahwa Engkau tidak akan pernah melupakan kami, anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus akan menolong kami untuk kami sungguh-sungguh mau mendengar kehendak-Mu dan rancangan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada, yang saat ini sedang menderita sakit atau sedang mengalami pergumulan dalam hidupnya. Kami mohon jamahan-Mu, agar kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang sakit.
Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.